yang belum melaksanakan sepenuhnya amanat undang-undang tersebut. Nah, akan tetapi bila mana terus-menerus ya kepala desa tidak melaksanakan amanat undang-undang tersebut, ya maka bukan tidak mungkin ya jabatannya bisa menjadi taruhan. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, channel ini tempat berbagi seputar informasi hukum agar masyarakat paham hukum dan taat terhadap hukum. Nah, pada video kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari rekan-rekan mengenai sanksi apa yang dapat diberikan kepada kepala desa bila seandainya dalam menjalankan pemerintahannya tidak secara transparan kepada masyarakat. Nah, pertanyaan ini muncul karena sulitnya masyarakat mendapatkan berbagai informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dari pemerintahan desa itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya hal ini bukan rahasia umum lagi rekan-rekan. Ya, dari zaman ke zaman, periode demi periode, dari waktu ke waktu, permasalahan ini masih terus bergulir dan masih menjadi polemik yang belum terselesaikan hingga pada saat ini. Nah, padahal kalau kita lihat ya di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana di pasal 9-nya di situ dikatakan, biar saya bacakan. Di ayat pertama, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Ayat kedua, informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, informasi yang berkaitan dengan badan publik. Yang kedua, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait. Yang ketiga, informasi mengenai laporan keuangan, dan atau yang keempat, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian di pasal 3, kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling singkat 6 bulan sekali. Kemudian di pasal 4, kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Jadi artinya bahwa setiap badan publik, nah badan publik yang dimaksud di sini adalah seperti lembaga pemerintah, diwajibkan memberikan informasi kepada masyarakat yang mengenai kegiatan badan publik, ya kegiatan kinerja pejabat publik dan atau mengenai keuangannya. Nah, lalu kemudian dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat pun harus dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Jangan pula memakai bahasa-bahasa tubuh yang masyarakat mana mengerti itu. Jadi disampaikan saja dengan cara-cara yang baik dan dengan yang bahasa yang mudah dimengerti. Nah, begitu juga kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di situ dikatakan bahwa kepala desa dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa dan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa diwajibkan memberikan informasi kepada masyarakat. Karena itu adalah hak dan kewajiban masyarakat mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Nah, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di ayat pertama huruf A-nya dikatakan, biar saya bacakan ke kita. Ya, di situ dikatakan bahwa masyarakat desa berhak yang pertama ya meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi tidak ada alasan bagi kepala desa untuk tidak memberikan informasi kepada masyarakat karena itu adalah amanat undang-undang. Jadi bukan tidak mungkin kalau tidak diawasi berpotensi terjadi penyelewengan. Nah, maka untuk itu melalui amanat undang-undang
ya kepala desa diwajibkan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa. Nah, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di situ dikatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa diwajibkan yang pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Yang kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatannya kepada bupati atau wali kota. Yang ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Dan yang keempat, memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Nah, lalu kemudian dipertegas lagi di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Kemudian di ayat kedua, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama paling sedikit memuat yang pertama, laporan realisasi APB desa. Yang kedua, laporan realisasi kegiatan. Yang ketiga, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana. Yang keempat, sisa anggaran. Dan yang kelima, alamat pengaduan. Jadi regulasinya telah diatur sedemikian rupa rekan-rekan untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap dana desa. Namun kenyataannya, faktanya masih banyak oknum-oknum kepala desa yang belum melaksanakan sepenuhnya amanat undang-undang tersebut. Nah, akan tetapi bila mana terus-menerus ya kepala desa tidak melaksanakan amanat undang-undang tersebut, ya maka bukan tidak mungkin ya jabatannya bisa menjadi taruhannya. Nah, mari kita lihat di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di situ dikatakan di ayat pertama, kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Ayat keduanya, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Jadi tidak main-main rekan-rekan. Ya, bila mana ya kepala desa tidak menyelenggarakan pemerintahannya secara terbuka atau secara transparan kepada masyarakat, maka dapat diberhentikan dari jabatannya. Jadi demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Bila masih ada yang kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita